Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Guys, ini ya hasil dari pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain tadi ya. Skor 2-2 dan ya ini hasil imbang tapi berasa kalah cuy, beneran sakit hati gue sih. Kalian tahu sendiri kan ya. Iya betul, kita imbang tapi rasa kalah itu sebenarnya bukan hasilnya yang dipersoalkan ya, tetapi bagaimana Bahrain mendapatkan hasil itu dengan cara yang kotor, dengan cara yang sangat-sangat menjijikan ya, dengan cara-cara yang ya tidak patut dilakukan sebenarnya. Indonesia dicurangi wasit ya. Ya nggak usah lah panjang lebar ya. Intinya kalian juga tahu kalau wasit itu berpihak kepada Bahrain. Betul. Bahkan mulai dari babak pertama. Tapi kalau menurutku udah lewat. Kita harus fokus ke pertandingan selanjutnya melawan Cina. Kita lupakan wasit ini dan kita fokus dengan perbaikan apa yang salah di pertandingan hari ini. Ya, kesalahan Sintayong adalah memainkan Jordi Amat. Jordi Amat itu melakukan banyak sekali kesalahan ya, mulai dari babak pertama di awal. Terkadang dia itu out of position ya, jadi dia itu maju sampai bahkan di depan Ivar Jenner loh. Terus yang kedua itu Jordi Amat itu lebih banyak berjalan daripada berlari. Bahkan di menit ke-23 dia itu tertangkap kamera ya, sudah ngos-ngosan sambil jalan. Dan Jordi Amat beberapa kali salah passing dan kehilangan bola. Betul. Itu makanya aliran bola dari Paes ke lini belakang dan ke lini tengah itu nggak jalan. Makanya lini tengah Indonesia mati. Jadi menurutku untuk pertandingan selanjutnya Jordi Amat memang tidak harus dimainkan. Yes, setuju saya. Betul. Ya. Maaf ya, tapi ini menurutku ya, kalau Jordi Amat main itu kayaknya bawa sial loh. Ya kalau ada yang lihat ya di beberapa berita ya, 5 pertandingan Jordi ini bikin blunder. Dan hari ini memang dia nggak bikin blunder, tapi statistiknya itu sangat jelek. Makanya dia di babak kedua diganti oleh Rizky Ridho. Nah, ketika dia diganti sama Rizky Ridho, kemudian Eliano Renders itu masuk dan juga Marcelino masuk, saya pikir permainan Indonesia itu semakin hidup begitu, lebih jalan bolanya. Jadi build up serangan dari belakang itu lebih bagus begitu. Bergulirnya bola itu lebih bagus ketimbang ada Jordi Amat begitu. Oke, Jordi Amat mungkin senior, tetapi dalam pertandingan seperti ini ya saya pikir jangan diturunkan lagi lah. Mungkin masih ada opsi 3 back di belakang, si Mes Hilgers, Jay Itzes, dan juga si Rizky Ridho untuk center backnya itu 3 back di belakang. Kemudian untuk sayapnya bisa pakai Sandy Walsh dan Kelvin Verdong, itu sudah pas sebenarnya itu. Detik sampai detik gol, Wan Haji Ratnar. Ya, waktu Indonesia mencetak gol pertama ketika kita menyamakan kedudukan dengan Bahrain, kemudian kita sempat unggul 2-1. Saya rasa semua kita sudah berpikir bahwa kita akan bawa pulang setidaknya 4 poin atau 6 poin karena kita sudah selayaknya lah kita menang begitu. Karena sudah masuk ke menit 90 plus 6. Itu sudah harus ditiup wasit, lufri dari wasitnya itu sebenarnya. Itu sudah kemenangan Indonesia 3 poin dalam tangan. Tetapi ya hasil akhirnya berbicara lain, di mana wasit ya kita sebenarnya lawannya itu bukan Bahrain malam ini, tetapi kembali lagi bahwa wasit menjadi lawan sesungguhnya timnas Indonesia malam ini, teman-teman. Sesuai dugaan kita semua, guys. Kekhawatiran justru bukan dari permainan Bahrain. Kita semua sudah yakin Indonesia bisa menang. Nih kan? Bener kan? Kekhawatiran kita terjadi, guys. Betul. Kita sebenarnya sudah prediksi dari awal. Bukan 1-2 orang saja, tetapi sampai ke pengamat-pengamat sepak bola sekelas Bung Ropan, sekelas Coach Justin itu bilang ini agak sedikit kontroversi. Kenapa tim dari Timur Tengah, tapi wasitnya juga itu dari Timur Tengah? Ada apa di balik ini semua? Kita tahu Oman dan Bahrain itu sama-sama dari Timur Tengah, tapi kenapa wasitnya itu dari Oman, bukan dari Asia Timur ataupun dari Australia
ataupun dari Malaysia dan lain sebagainya. Tapi kenapa harus dari Oman begitu, sesama Asia Barat mereka? Nah ini kan mungkin ada konspirasi di antara mereka untuk jangan sampai Indonesia lolos Piala Dunia. Nah kali ini lawan Indonesia bukan lagi orang-orang yang tidak suka dengan sepak bola di dalam negeri, tetapi lawan kita kali ini itu semakin berat teman-teman. Itu ada wasit salah satunya di dalam. Kita tahu pertandingan sebelumnya ketika U23 pun kita dicurangi wasit waktu lawan Qatar. Nah malam ini ketika kita lawan Bahrain, kita pun dicurangi dengan sangat luar biasa teman-teman. Bahkan cara-cara yang dibuat sama mereka ini sangat-sangat menjijikan. Bukan kemenangan sih, tapi hasil imbang yang diraih sama Bahrain sesungguhnya hasil yang sangat kotor, yang sangat menjijikan dan tidak layak sebenarnya mereka dapat teman-teman. Asli guys, lemes banget gue. Gak terima gue sama hasil akhirnya. Aduh wasit. Iya, semua tidak terima hasil akhirnya begitu ya. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus menerima itu. Tetapi bagaimana mereka mendapatkan hasil akhir itu yang kita tidak terima teman-teman. Kita sangat sakit hati dengan cara-cara seperti itu, dimana kita dicurangi dengan wah gila ini anjing, memang wasit kontol memang dia tuh. Emang wasit katro, bentar-bentar niup peluit, hobi banget niup. Ente wasit apa tukang batik? Wasit berat sebelah, setruk lu. Pemain Bahrain kenapa mainnya kayak nilai tukar rupiah sih, bentar-bentar jatuh. Iya, lemah sekali mereka itu. Seolah-olah Indonesia pelantaran. Ente Bahlul, olahragawan itu makanya rajin fitness, bukan rajin fitnah. Ini bener wasitnya katro. Kenapa sih AFC atau FIFA kasih wasit yang goblok tolol begini kayak Indonesia ketika Indonesia bermain lawan Bahrain gitu kan? Kenapa sih ada baru bukan hanya itu teman-teman. Pemain-pemainnya Bahrain pun seperti orang yang bukan pemain sepak bola. Seperti bukan atlet profesional. Seperti kayak apa ya, mau omong salah. Pokoknya mereka main goblok sekali. Bahkan kita sampai unggul 2-1 pun mereka tuh sebenarnya tidak bisa apa-apa. Permainan kita jauh lebih bagus. Garuda, keren, gak apa-apa, perjuangan mantap. El Klemer membuktikan, selama ini juga saya ragu dengan El Klemer, tapi hari ini dia membuktikan. Tengah dikit, pressing, gol. Untuk Wakaji, semangatnya luar biasa, pressing, kejar terus, keren. Ya, kita harus terima hasil malam ini dan kita harus menatap pertandingan selanjutnya lawan Cina. Dan saya pikir lawan Cina pun kita akan menang dan ya sesuai target dari Pak Erick Thohir bahwa Indonesia harus bawa pulang setidaknya itu 4 poin teman-teman. Benar-benar wasit terbaik. Extra time itu 6 menit, jadi 9 menit. Ditambah dengan Marcelino itu masih terjatuh di kotak penaltinya Bahrain, tapi dicuekin sama nih wasit. Dan seolah-olah dia nunggu, ayo mana nih gol Bahrain, baru buat tiup nih peluit. Betul. Menit ke 99, bayangin. Itu kalau seandainya tadi Bahrain itu tidak mencetak gol, saya pikir mungkin sampai 100 atau 100 lebih menitnya itu. Yakin sekali saya itu teman-teman. Luar biasa, nggak bisa berkata-kata nih sama wasit nih. Ya, lagi dan lagi kita dicurangi oleh wasit guys. Seperti prediksi kita semua, Bahrain tanpa bantuan wasit itu udah jadi abu guys. Dan sudah selayaknya PSSI mengajukan protes atas betul. Dan serius rasanya tuh masih nyesek guys sampai sekarang. Aneh gitu loh, aneh. Kenapa sampai menit ke 99 itu belum ditiup tuh peluit. Aduh. Udah tahu kan harus gimana? Coba yang tahu media sosial wasit ini langsung ditulis di kolom komentar. Hajar guys, hajar sampai habis-habisan. Hajar. Pokoknya hajar. Timnas Indonesia dicurangi wasit lagi. Ya, Indonesia bermain 2-2 melawan Bahrain di pertandingan round 3. Sebenarnya Indonesia udah unggul duluan 2-1 ya. Tetapi wasit Ahmed Alkaf itu mengulur-ngulur waktu. Yang harusnya pertandingan itu berakhir di menit 96, tapi sampai menit 99 dia tidak juga meniup peluitnya. Sehingga akhirnya Bahrain bisa mencetak gol lewat skema tendangan pojok. Ini sangat disayangkan. Lagi-lagi kita dirugikan oleh wasit. Tapi apapun itu, peluit sudah berbunyi ya. Pertandingan sudah selesai. Kita harus fokus ke depan tanpa mengingat-ingat lagi wasit ini. Kita harus fokus ke pertandingan selanjutnya lawan Cina tanggal 15. Jangan terbebani atau jangan patah mental gara-gara pertandingan ini. Kita punya tugas untuk mengalahkan Cina ya. Untuk mengalahkan Cina di tanggal 15. Tegakkan paruhmu Garudaku dan cengkramlah mangsamu selanjutnya.
Untuk kalian yang mau nonton bola dan liga-liga dunia, Saya pikir Indonesia lawan Cina nanti tanggal 15, Indonesia akan dapat poin sempurna 3 kalau tidak dicurangi oleh wasit lagi, ya kan. Kalau tidak dicurangi oleh wasit lagi, saya pikir Indonesia akan dapat 3 poin, dan sesuai target dari PSSI atau Pak Erick Thohir khususnya itu 4 poin bawa pulang dari sana, dari 2 kali away, dan kita akan tunggu mereka ketika mereka datang ke GBK nanti. Kita akan balas habis-habisan mereka di GBK nanti, teman-teman. Ini dia teman-teman, profil dan akun Instagram. Namanya ini teman-teman ya, Ahmed Al-Kaf. Ini namanya dia Ahmed Al-Kaf, tempat tanggal lahir Oman, 6 Maret 1983, kebangsaan Oman. Instagramnya ini teman-teman, lihat ini yang ada anak panah ini, tanda panah ini. Instagramnya ini @Ahmeda Al-Kaf. Hajar teman-teman, sikat bila perlu sampai akunnya hilang itu. Rafael Strike, El Klemer, gokil ngegolin dari luar kotak penalti, cannonball. Emang nih one shot one goal nih kiper Bahrain nih, kemarin juga waktu lawan Jepang 5-0 langsung kan. Satu shot dari Ragnar gol, terus dari Rafael Strike dari luar kotak penalti gol. Walaupun kita dicurangin ya, prit mulu ya kan, pelanggaran mulu, didorong dikit, segol dikit jatuh. Bahrain akhirnya, aduh, menurut gua nih Indonesia harus main lagi, nyerang lagi biar bisa kill the game, biar bisa habisin gamenya, biar bisa 3-1. Karena poinnya Australia tadi 3-1 melawan Cina guys. Rafael Strike, inilah yang dibilang orang-orang nggak percaya sama Rafael Strike, tapi Sintayong masih percaya sama skill dia walaupun dia masih muda guys. Ya, walaupun banyak yang bilang dia masih terlalu muda, tetapi kembali lagi dia dipercayakan penuh oleh coach STY sampai di menit-menit terakhir dia diganti sama Marcelino Ferdinand itu teman-teman. Luar biasa. Semoga di pertandingan berikutnya dia cetak gol lagi lawan Cina, atau ketika kita bermain di home nanti di GBK ya, semoga dia cetak gol lagi itu teman-teman. Wasit goblok. Tadi mah tambahannya jangan 6 menit harusnya tulisnya. Tampilin aja tambahan waktu sampai Bahrain golin. Ya, betul. Sama pertandingan hari ini. Wasit goblok. Seharusnya jangan tulis 6 menit juga, tambahan waktu itu 45 menit lagi, jangan sampai imbang minimal. Ya, maksimal harus sampai Bahrain menang sebenarnya sih. Tapi kenapa hanya 6 menit? Harusnya 45 menit tambahan waktu itu. Parah. Dibayar berapa kau wasit sama Bahrain? Ayolah. AFC, ayolah. FIFA, ayolah. Kasih sanksi bila perlu, berujung pemecatan buat si wasit kontol ini. Jangan sampai dia pimpin lagi laga-laga penting dan ya mencoreng nama sepak bola Asia nih. Sumpah demi apapun wasitnya ngaco banget. Udah menit sampai 99 itu belum dipriwit-priwit juga. Cornell aja terus. Bingung gua, Indonesia 3 poin depan mata bro. Jadi angus gitu aja. Ini gua aneh bener. Udah gitu Bahrain mainnya guling-guling FC. Emosi gua ngeliatnya. Senggol dikit, kebanyakan drama lu. Kagak usah main bola lu. Kebanyakan acting lu, tau gak lu. Kagak cocok lu jadi pemain bola. Kesel gua mau main Bahrain ya. Bener-bener. Tapi Indonesia memang alhamdulillah dapat 1 poin guys. Dan buat lu nih Bang Rumere, selamat lu dapat jersey dari ya. Jadi ya apa namanya, pola-pola permainannya Bahrain mirip-mirip ketika mereka mengalahkan Australia waktu itu. Ya, waktu itu Australia secara keseluruhan pertandingan itu Australia mengungguli permainan gitu. Di situ Australia lebih unggul jauh permainannya, bahkan secara statistik pun Australia lebih unggul jauh daripada Bahrain. Hanya keberuntungan berpihak kepada si Bahrain ini. Pola permainannya sama teman-teman. Mereka guling-guling, jatuh, mereka pura-pura sakit, diving dan lain sebagainya. Itu yang membuat pemain-pemain Australia itu emosi sampai kena kartu merah. Nah tadi untungnya itu kita punya Kapten J. Itzes yang mampu meredam emosi dari pemain-pemain Indonesia. Saya lihat Marcelino pun sudah terpancing emosinya itu sampai melakukan tackle yang cukup horor ke pemain-pemain Bahrain tadi itu. Tapi untungnya kita punya kapten yang luar biasa, ya dia meredam emosi dari pemain-pemain Indonesia ini teman-teman. Jadi kita bersyukur sekali kita tidak dapat kartu merah, hanya kartu kuning sekitar 2 atau 3 kartu kuning untuk Indonesia tadi teman-teman. Gue tidak masalah dengan kehilangan 2 poinnya. Betul. Tapi bagaimana cara kita kehilangan poinnya?
cara Bahrain mendapatkan Jijik dengan cara menjijikkan. satu poinnya itu menurut gue sangat menjijikan. Betul bang. Sangat menjijikan. Gue nggak tahu berapa puluh juta dolar yang sudah masuk kantong wasit sialan tai anjing itu. Tapi yang jelas orang yang mungkin nggak paham sepak bola pun tahu bagaimana keberpihakan wasit di pertandingan kali ini. Dan katanya tadi di awal sempat ini wasit salah satu yang terbaik nih sebagai di Asia. Gue sih nggak melihat yang terbaik, ini salah satu yang terburuk. Dan di babak kedua memang kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan babak pertama. Kita mendapatkan beberapa kali momentum. Eliano masuk di situ dengan Rido, terutama Rido penting sekali. Dan gue harap Rido jadi starter di pertandingan selanjutnya karena kelihatan chemistry jauh lebih baik, kelihatan lebih nyaman lah pemain kita dalam bermain. Dan di babak kedua, ya terutama setelah 2-1 kita mendapatkan beberapa kali transisi ya. Tapi ya nggak bisa dimanfaatkan. Tadi Witan 2 lawan 1 aja pastinya masih salah. Aduh, ya itulah yang terjadi kalau lu membuang-buang peluang. Dan udah tahu wasitnya 96 tambah waktu 6 menit dia sampai 98 belum ditipu sama dia. Gue yakin kalau itu nggak ada gol dari Bahrain itu sampai 120 juga nggak ditipu sama wasit. Karena memang ini wasit bayaran. Ini wasit benar-benar ya nggak jelas, asli nggak jelas. Kalau gue jadi AFC, gue copot lisensinya, atau jadi FIFA gue copot lisensinya. Tapi itu nggak bakal mungkin karena lihat aja orang di AFC itu, lihat orangnya sejenis orang-orang Bahrain semua, orang-orang Timur Tengah. Itu bullshit semua lah itu. Bayangkan pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia, wasitnya dari Oman, ya sejenis sama mereka, sejenis sama Bahrain, tuan rumah. How can ini bisa terjadi? Ya terjadilah di AFC. Ya makanya, ya gue cuma bisa bilang terima kasih kepada timnas Indonesia karena sudah melawan 12 pemain. Indonesia sejatinya malam ini bermain sangat bagus sekali, terutama di babak kedua. Ya di babak pertama kita penuh tekanan. Ya mungkin kita masih membaca ombak juga, tetapi ya di babak kedua mereka sangat-sangat bagus sekali permainannya. Dan ya seperti yang teman-teman lihat, kita bisa dapat 2 gol tambahan, ya 1 gol dari Ragnar dan juga 1 gol dari El Klemmer, Rafael Struijk. Tapi hasil akhirnya kita harus terima teman-teman, di mana kita harus ya ditahan imbang oleh Bahrain dan lupakan pertandingan malam ini. Kita akan menghadapi Cina tanggal 15, yaitu penting juga, sangat-sangat penting. Mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, Indonesia harus berjuang mati-matian ketika lawan Cina, harus dapat 3 poin kalau mau lolos ke Piala Dunia. Kalau sampai Indonesia imbang ataupun kalah, ya kita harapannya semakin tipis teman-teman. Tapi ya saya pikir dari 3 pertandingan awal ketika kita melawan Arab Saudi, Australia, dan malam ini kita harusnya dapat 3 poin. Saya pikir Indonesia lawan Cina akan sangat-sangat lebih terbuka lagi dan lebih bermain bagus lagi, dan Indonesia akan dapat 3 poin. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ya kalian tahu tugas kalian seperti apa. Silakan cari akun IG-nya. Tadi saya sudah kasih tunjuk di video. Silakan cek dan hajar sampai selesai. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.